Pengertian dari Understanding by Design. Kelompok kami mengutip sebuah jurnal, Anggina tahun 2023. Dalam pembelajarannya, Understanding by Design menekankan keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajarannya atau student center karena pemahaman menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan. Hasil yang diharapkan dalam kerangka Understanding by Design adalah memfokuskan pembelajaran pada pemahaman peserta didik. Untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, guru dapat melakukan dengan melibatkan peserta didik secara langsung, baik secara individual maupun kelompok. Capaian pemahaman Understanding by Design yang pertama dapat menjelaskan, peserta didik dapat mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, menjelaskan sebuah teori, dan memberikan fenomena. Yang kedua, dapat menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan melalui cerita yang bermakna, memberikan dimensi historis, memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, dan model. Yang ketiga, dapat menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Yang keempat, memiliki perspektif. Peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis serta melihat gambaran umumnya. Yang kelima, dapat berempati. Peserta didik dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal, serta persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Yang keenam, memiliki pengetahuan diri. Peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif seperti memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri, menyadari apa yang tidak kita mengerti, serta menentukan arti pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya, kemampuan berempati peserta didik menurut Juri et al. Tahun 2018. Yang pertama, memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mampu menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, peserta didik dapat bekerja sama. Selanjutnya, kemampuan empati. Kelompok kami mengutip sebuah jurnal, Juri et al. Tahun 2018, empati dalam berinteraksi sosial dapat menjalin hubungan pertemanan dengan baik karena dengan empati seseorang bisa mengerti perasaan orang lain dan menerima serta menoleransi keberadaan orang lain. Jurnal kedua yaitu Sukmadi tahun 2017, empati merupakan kunci untuk memahami perasaan orang lain sehingga peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransinya dan dapat memberikan kasih sayang, memahami kebutuhan temannya, serta mau menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, bentuk wawasan mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan peserta didik berempati menurut Wing-Nangsih et al. Tahun 2018. Yang pertama, menerima serta menoleransi keberadaan orang lain. Yang kedua, menghargai, mengerti, dan menerima segala perbedaan dan keterbatasan yang ada. Baik, kelompok kami akan memberikan contoh konkret bagaimana siswa berempati. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 terdapat materi mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pada proses pembelajaran, peserta didik menyampaikan materi mengenai beberapa teks yang mengandung kritik sosial. Kemudian, guru menyajikan contoh pembelajaran mengenai kritik yang menjurus kepada perundungan. Dalam contoh yang disajikan, ada seorang anak yang tidak suka ketika kumpul pada acara keluarga karena selalu dibanding-bandingkan. Dalam proses menyimak contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik memiliki beberapa respon yang arahnya kepada setuju dan tidak setuju dengan sikap anak tersebut yang tidak mau dapat ke acara keluarga karena selalu dibanding-bandingkan. Sebagian peserta didik merasa setuju dengan tindakan anak tersebut yang tidak mau datang ke acara keluarga karena tidak ingin dibanding-bandingkan. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut wajar jika anak tidak mau datang ke acara keluarga karena perkataan yang keluar lebih seperti melakukan perundungan. Namun, ada peserta didik yang merasa biasa saja dengan keputusan anak yang tidak mau datang ke acara keluarga karena tidak ingin dibanding-bandingkan. Mereka menganggap itu bukan masalah besar dan tidak perlu diperbesar.
Pada dua proses itu, terlihat bahwa peserta didik dalam kelas 10 dapat berempati dan merasa hal tersebut tidak wajar jika membanding-bandingkan seseorang dan membawa fisik karena hal tersebut sangat sensitif. Peserta didik sudah dapat menghubungkan sebab dan akibat dari contoh pembelajaran yang dijelaskan guru. Mereka sudah dapat menentukan sikap dan langkah yang harus mereka ambil dalam menyikapi keadaan tersebut sampai menimbulkan beberapa perspektif.